Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya shalom, puji Tuhan. Kita bersukacita di awal minggu lagi di bulan Juli ini. Mana minggu pertama kita masuk di bulan Juli ini 6 Juli tahun 2025. Kita dapat beribadah kepada Tuhan lagi. Dan kita menerima segala kebenarannya yang Dia telah siapkan dalam firman-Nya, dan kali ini kita akan membaca firman-Nya yang terambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 hingga ayat 26. Firman Tuhan bunyinya demikian. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Kata orang muda itu, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ya, puji Tuhan. Bagian bacaan firman Tuhan kali ini bagi kita saudara-saudara untuk memberikan wawasan lagi bagaimana kebenaran-kebenaran yang Tuhan sediakan bagi kita saudara-saudara. Baiklah, dari tema bacaan kita ini kita akan ada dalam sebuah sorotan tema penyesatan dunia. Saudara, saya ingin mau membahas sebuah tema yang disebut penyesatan dunia. Kita mengenal dunia. Setiap zaman dunia ini selalu tampil dengan ciri khasnya. Ciri khas utama dunia adalah kekayaan. Harta dunia itu menjadi tema yang nampak bagi manusia di dunia ini. Jadi saudara-saudara, jadi kalau kita melihat perkembangan dunia, segala bangsa di dunia ini semua mengerjakan sebuah pekerjaan yang hasilnya adalah disebut kekayaan, saudara. Artinya apa? Bahwa kekayaan bukan saja sekedar berbicara tentang dunia atau hasil bumi atau kekayaan alam dunia ini. Alam memang mempunyai kekayaan-kekayaan yang memang bagian daripada ciptaan Tuhan. Tetapi kekayaan yang ada di dunia ini telah menjadi sebuah monumen bagi manusia, agar manusia menghargainya atau mencintainya. Jadi inilah yang menjadi sebuah penyesatan. Ini yang saya mau perlihatkan kepada kita.
bagaimana seorang yang muda kaya ini menolak panggilan Yesus dikarenakan dia memiliki banyak kekayaan. Jadi kita mau melihat, saudara, sungguh-sungguh kita mau melihat dengan terang benderang apa makna kekayaan itu, apa kekuatan atau apa filosofi atau apa daya tarik daripada kekayaan itu. Jadi kalau kita menelusuri filosofinya, menelusuri daya tariknya, maka kekayaan adalah sebuah bentuk yang ada di dunia ini yang memberikan pesona bagi manusia, yang memberikan sebuah keindahan bagian tubuh dan jiwa manusia. Jadi batasan kekayaan adalah hanya memberikan kebahagiaan kepada tubuh dan jiwa manusia. Ya, jadi kalau kita mau melihat bagaimana kekayaan itu sungguh memang menyenangkan, saudara-saudara, kekayaan sesungguhnya memang menyenangkan manusia, tapi batasannya hanya sekitar tubuh dan jiwa. Semua orang merindukan atau menginginkan sebuah kesenangan atau kebahagiaan baik tubuh dan jiwa. Dan memang ada di dalam kekayaan, saudara. Dan kekayaan itu sendiri bukan datang begitu saja. Itu hasil upaya jerih lelah manusia. Jadi tentunya setiap orang akan merasa rugi atau kehilangan kalau dengan jerih payahnya dia bekerja siang malam mendapatkan kekayaan. Lalu kemudian dia tidak menikmatinya. Bahkan itu hanya diberikan kepada orang miskin. Inilah yang seringkali membuat manusia itu tidak mampu melihat kekayaan ini sebagai sebuah bagian daripada keselamatan Allah. Manusia tidak bisa mampu melihat atau mengukur kekayaan itu sebagai sebuah bagian daripada rencana Allah agar manusia masuk ke dalam keselamatan. Jadi sebenarnya kekayaan itu sesuatu yang tidak dilarang oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri menyediakan. Tetapi yang menjadi salah kalau manusia tidak mampu mengolahnya. Atau manusia terjebak di dalam kesenangannya ketika menikmati kekayaan. Nah, disitulah yang selalu menjadi suara pikiran manusia sepanjang zaman. Bahwa manusia harus menikmati segala jerih payahnya di dunia ini. Ini saudara-saudara, inilah yang menjadi dasar pemikiran manusia duniawi. Nah, ini yang kita mau melihat, bahwa sesungguhnya penyesatan dunia satu-satunya adalah melalui kekayaan. Bayangkan kita mau melihat apa yang terjadi dalam percakapan ini. Di dalam percakapan seorang muda yang kaya, dia datang kepada Yesus. Dia bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perbuatan baik. Saudara, tentunya semua orang ingin belajar dari seseorang atau pribadi yang bisa menjelaskan kebenaran-kebenaran untuk setiap orang mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, kalau kita mau bertemu dengan siapa saja di setiap lokasi, negara, bangsa manapun, semua orang ingin mempunyai konsep yang sama, ingin memperoleh hidup yang kekal. Dan biasanya mereka bertanya dan mencari jawaban dari orang-orang yang tentunya dipandang secara mata orang-orang yang layak menjelaskan itu. Maka di sini ternyata Yesus hadir di tengah-tengah dunia, dan orang kaya ini melihat pribadi Yesus, sosok Yesus sebagai yang layak dipertanyakan dan layak mendapatkan jawaban dari Yesus. Saudara, dia telah bertanya dan Yesus memberikan jawaban kepada orang kaya itu. Jawab Yesus,
apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Yesus menjawab pada dia, hanya satu yang baik. Terus, jadi kebaikan itu hanya ada dalam satu, tentunya di dalam Allah. Di dalam Tuhan, kebaikan itu hanya satu di sini. Tidak ada di tempat lain. Jadi, kalau kita mau mendapatkan hidup yang kekal, tentunya hanya satu, yaitu di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus yang telah hadir di dunia ini. Lalu, kemudian Yesus menjelaskan lebih luas lagi mengenai jawaban. Yesus berkata kepada dia, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, jadi percaya kepada Tuhan itu satu-satunya hal yang baik. Tetapi melakukan segala perintah Allah itu untuk menuju kepada hidup. Nah, kalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, artinya bahwa sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk setiap orang hidup berkenan kepada Allah, hidup menuju kepada keselamatan, menuju kepada keselamatan. Lalu kemudian dikatakan, Yesus menjelaskan, turutilah segala perintah Allah. Saudara, jadi seorang pemuda yang kaya ini seorang Yahudi. Dia memiliki Taurat di mana perintah Allah semua di situ ada. Jadi tentunya bagi setiap orang, khususnya orang Yahudi, tahu apa itu perintah Allah. Ya, jadi kali ini Yesus menyampaikan perintah Allah itu yang dijawab oleh Yesus. Ya, Yesus menjawab kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Ya, jadi orang kaya ini bertanya kepada Yesus, perintah yang mana? Padahal sudah jelas perintah Allah yang di dalam Taurat itu sudah jelas ada. Lalu kata Yesus kepada dia, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan itu ada dalam 10 hukum Taurat. Itu yang dimaksud, yang telah dimiliki oleh orang. Lalu dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturut, apalagi yang masih kurang. Terus dan itulah sebabnya segala hukum perintah Tuhan di dalam Taurat itu membawa manusia kepada hidup. Dan itu telah dilakukan oleh seorang Yahudi yang kaya ini, karena dia yang memiliki dan dia tahu itu. Dia wajib melakukan. Itulah sebabnya dia berkata kepada Yesus, aku telah melakukannya. Dan jadi seorang pemuda kaya ini tentunya dia seorang yang saleh, seorang yang taat mengikuti perintah Tuhan, orang yang setia pada perintah-perintah Tuhan. Namun dikatakan lagi, Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Jadi hukum Taurat itu membawa kepada hidup. Tapi Yesus mau berkata kepada dia, jikalau engkau ingin sempurna. Nah, inilah sempurna adalah sebuah tingkatan yang lebih tinggi daripada hidup. Dan Yesus mau menyampaikan itu. Sempurna inilah yang memenuhi seluruh kebenaran Allah. Jadi dengan kata lain bahwa melakukan hukum Taurat itu belum sempurna. Itu memang menuju kepada hidup. Tetapi dia tidak menuju kepada kesempurnaan. Maka pemahaman inilah yang membuka mata seorang muda ini. Apa itu? Nah, jadi semua orang yang mendengarkan jawaban Yesus, hal-hal mengenai sempurna, baik murid-murid Yesus, orang-orang yang ikut mendengar percakapan itu, hal sempurna. Maka di dalam kekristenan, di dalam Yesus, hal sempurna diutamakan. Bukan hal separuh. Sempurna itu adalah memenuhi seluruh. Sedangkan melakukan hukum itu belum sempurna. Dengan kata lain masih separuh. Ini ingat saudara, di dalam hidup kita di dunia ini, pemahaman mengenai sempurna itu pemahaman yang harus kita temui.
di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau melakukan hukum Taurat, hukum Tuhan, itu benar hidup, tetapi itu belum sempurna. Maka disinilah yang kita mengejar atau menemukan bagaimana kesempurnaan itu menjadi milik kita. Lalu dikatakan lagi, kalau kau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Terus menjadi sempurna, ya, menjadi sempurna adalah sebuah pengajaran Yesus, bukan pengajaran Taurat. Jadi Yesus menetapkan sebuah kesempurnaan seseorang di hadapan Allah. Ialah pergilah jual segala harta milikmu dan saudara-saudara, dua syarat agar seseorang menjadi sempurna setelah dia melakukan hukum. Ialah jual segala harta dan ikutlah. Ini saudara-saudara, penegasan Yesus seperti ini. Ini merupakan sesuatu yang baru bagi orang Yahudi, bagi murid-murid. Karena ini sebuah pengetahuan baru, pengajaran baru, menjual harta lalu ikutlah Yesus. Saudara, bagi setiap orang yang mendengar sebuah pengajaran Yesus, dia akan tertemplak, dia akan terkejut, dia akan bahkan berpikir tanpa habis-habisnya, bahkan tidak bisa tidur untuk memikirkan pengajaran Yesus ini. Jualah seluruh harta milikmu dan ikutlah Yesus. Siapa yang mampu atau siapa yang mau sempurna? Cobalah lihat penegasan Yesus tentang jual harta. Berarti di sini saudara-saudara, bahwa kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang yang telah dia dapatkan lewat jerih payah itu perlu dijual kembali. Saudara, disinilah bagaimana kehadiran Yesus membawa kerajaan surga yang sesungguhnya itu bertentangan dengan apa yang ada di dunia ini. Kalau di dunia ini semua orang sedang mencari kekayaan. Setelah dia melakukan hukum Tuhan, dia beribadah, maka kekayaan itu adalah sebuah tambahan bagi dia. Itu sebuah kemuliaan bagi dia di dunia ini. Sehingga kekayaan itu salah satu rasa hormat atau rasa kewibawaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, jadi kalau kita melihat, kalau Yesus menyuruh dia menjual seluruh harta dan berikan kepada orang-orang miskin. Karena kalau ini diukur secara logika manusia, apalagi di dunia modern saat ini, semua orang akan menolak. Semua orang akan tidak mau. Karena mereka takut miskin. Mereka takut tidak mempunyai segala wibawa diri, segala kemuliaan diri di dunia ini. Karena memang harta kekayaan itu adalah kemuliaan diri seseorang di dunia ini. Itu disuruh oleh Yesus. Tanggalkan, jual itu. Jadi kita melihat Tuhan Yesus membawa sebuah pemandangan baru mengenai kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah tidak diukur oleh kekayaan. Kerajaan surga tidak memakai kekayaan dunia ini sebagai sebuah kewibawaan Allah. Bahwa kerajaan surga tidak membutuhkan kekayaan dunia ini untuk membangun statusnya, membangun pengaruhnya, membangun kuasanya di dalam kekekalan. Nah, jadi kalau kerajaan surga tidak membutuhkan kekayaan dunia ini, maka disinilah yang menjadi pengetahuan kita bahwa kerajaan Allah adalah menyangkut percaya kepada Yesus. Jadi tidak ada satu unsur materi pun yang akan digunakan oleh Tuhan untuk membiayai kekayaan, untuk membiayai kehidupan manusia di surga. Tidak ada satu peser uang pun
atau tidak ada satu jeripaya manusia pun yang akan dipakai oleh Allah untuk membawa manusia ke surga. Oleh sebabnya Tuhan Yesus menyuruh dia menjual. Kalau saudara, menjual itu berarti semua yang dia dapatkan selama beberapa tahun itu dia tidak bisa menikmati. Dan itu diberikan kepada orang miskin yang belum mempunyai, yang belum mendapatkan sebuah makna kehidupan di dunia ini. Seperti orang miskin kita tahu adalah orang-orang yang hanya hidup sebatas makan dan pakai. Mereka tidak mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain. Kebergantungan orang miskin, kalau dia bisa makan sehari, dia bersyukur. Dia tidak mempunyai simpanan, dia tidak mempunyai kekayaan untuk menopang hidupnya. Itulah sebabnya mereka disebut orang miskin. Ini saudara-saudara. Jadi pemandangan ini yang perlu kita perhatikan, bahwa Yesus membawa manusia ke dalam kerajaan surga dengan standar bahwa dia harus cukup. Dia tidak perlu kaya. Dia cukup menerima apa yang dia dapat dari Tuhan. Selebihnya dia harus memberi. Dia harus memberi kepada orang yang miskin. Nah itu saudara. Jadi pemandangan ini saudara, yang kita mau melihat bahwa materi itu bukan tujuan untuk kita cari di dunia ini. Kita kalau mendapatkan lebih, itu berarti kita bisa memberikan sebagian kelebihannya kepada orang yang miskin, yang belum mendapatkan apa yang dia butuh, makanan ataupun yang dia pakai. Selanjutnya, saudara, kenapa materi merupakan salah satu alat penyesatan dunia? Di sini sudah terang benderang bahwa kekayaan dunia, kekayaan itu merupakan bagian yang melekat dengan dunia. Jadi ketika ada orang mencintai kekayaan, dia tidak mau mengikuti Yesus, maka dia telah disesatkan oleh kekayaan. Maka penyesatan yang dilakukan oleh dunia, ini dunia ini berarti kita tidak bisa bilang itu iblis. Memang dunia ini di dalam karakteristiknya memang diisi dengan kekayaan. Dan kalau manusia tidak mampu mengatur kekayaan itu dengan baik, maka dia tidak bisa menerima kebenaran dari surga yang akan membawa manusia hidup di surga satu waktu. Jadi itulah sebabnya jika manusia tidak mampu mengelola keuangan atau kekayaan, maka dia disesatkan. Maka ini saudara-saudara, di dalam pengajaran Yesus ini, Yesus mau kalau kamu mengelola kekayaan itu dengan cara apa? Dengan menyalurkan atau memberikan kepada orang miskin. Itu cara mengatur, mengelola. Kalau engkau tidak mau memberikan kepada orang miskin, maka engkau akan disesatkan. Saudara, engkau akan disesatkan oleh kekayaan itu. Dan engkau akan dihambat oleh kekayaan untuk tidak bisa menuju ke kerajaan surga. Engkau akan disesatkan, dihambat oleh kekayaan untuk tidak datang pada Yesus. Nah inilah yang menjadi kenyataan yang Yesus bukakan kepada manusia, bahwa kekayaan itu adalah satu bentuk penyesatan manusia, penyesatan terhadap manusia, sehingga manusia tidak mampu percaya kepada Yesus, tidak mampu mau mengikuti Yesus, tidak mampu mau melayani Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, di dalam semua ini kita mau melihat bagaimana hubungannya, bahwa ketika Yesus berkata ikutlah aku, dikatakan di sini sebenarnya Yesus menjelaskan bahwa ketika kamu menjual harta dan berikan kepada orang miskin, kalau engkau mengikut aku, kata Yesus, engkau akan mendapatkan harta di surga. Ini saudara-saudara, lalu kita melihat bahwa sesungguhnya janji Yesus mengenai harta di surga tidak memberi daya tarik pada orang kaya ini. Kenapa? Karena
orang ini masih mencintai dunia, masih mencintai kekayaan. Dia belum mau mencintai surga. Sehingga ketika Yesus berkata, kalau engkau menjual seluruh hartamu dan engkau memberikan kepada orang miskin dan ikut Yesus, maka engkau akan mendapatkan harta di surga. Dia mempunyai prinsip hidup yang secara praktis. Dia bilang, saya masih ingin hidup di dunia. Saya belum mau mencintai harta surga. Karena di surga itu nanti akan didapatkan ketika mati. Sedangkan di dunia ini, dia masih muda. Dia membutuhkan perjalanan panjang untuk dia mengambil gaya hidup dunia. Mengambil kemuliaan-kemuliaan. Mengambil pujian-pujian dari manusia di dunia ini dengan kekayaannya. Ini saudara, dia masih merindukan, menginginkan kemuliaan-kemuliaan di dunia ini. Jadi dia menolak tawaran Yesus. Dia menolak ajaran Yesus untuk menerima upah di surga. Lalu kita melihat dia meninggalkan Yesus. Dia memakai pola hidup yang dia anggap itu masih baik di dunia ini. Dia belum mau bergaul, bersekutu dengan Yesus. Dia mau hidup menurut agamanya sendiri, menurut apa yang dia telah jalani selama ini. Jadi ini permasalahan yang dihadapi oleh semua orang manusia di dunia ini. Bahwa banyak orang belum mau bersekutu datang kepada Yesus karena masih ada kekayaan, masih ada kesenangan dunia, masih ada kemuliaan dunia yang begitu indah dan menarik bagi diri. Ini manusia, siapapun dia, akan mengalami hal yang sama. Masih senang dengan segala kesenangan kemuliaan di dunia ini. Sehingga mereka belum mau datang beribadah kepada Yesus. Belum mau melakukan perintah Yesus mengenai hidup di dalam iman. Tidak mencintai kekayaan. Saudara-saudara, jadi di sini kita melihat bahwa mencintai Yesus adalah sebuah keputusan. Mencintai Yesus adalah sebuah panggilan Allah bagi setiap orang di muka bumi. Jadi kalau saudara masih mau menolak, belum mau datang kepada Yesus, maka saudara ada dalam penyesatan dunia. Dunia terus menyesatkan saudara dengan segala keindahan dan kekayaan di alam ini. Yang banyak orang memang mencintai mengejarnya siang dan malam. Bahkan banyak orang bisa saja mereka ada dalam kebinasaan karena mengejar kekayaan. Baik, kita mau melihat bagaimana dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 5 dan 10 menjelaskan bagaimana kekayaan itu mempunyai daya tarik kekuatan yang membinasakan manusia. Jadi kekayaan itu bukan memberi hidup, tapi dia akan membawa manusia kepada kebinasaan. Jadi perlulah kita paham bahwa kekayaan itu bukan memberi hidup yang kekal. Dia bahkan membawa manusia menjerumus kepada kebinasaan. Jadi disinilah Yesus mau menyatakan, menyampaikan hal yang kekal, supaya kamu hidup dalam kerajaan Allah yang kekal. Maka juallah kekayaanmu itu dan berikanlah kepada orang miskin. Dan itulah sebabnya disinilah yang kita mau melihat terang benderang kenapa Yesus suruh menjual. Karena kekayaan itu tidak memberikan hidup kekal kepada manusia. Dia justru membawa manusia kepada penyesatan dan membawa kepada kebinasaan. 1 Timotius 6 ayat 5-10 bunyinya demikian. 1 Timotius pasal 6 ayat 5 hingga 10 bunyinya demikian. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar asal ada makanan dan pakaian cukup. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa,
dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini saudara-saudara, fakta bahwa memang benar banyak orang telah mengalami kebinasaan dan duka yang dalam karena mengejar uang. Dan uang itu adalah dasar daripada kekayaan. Ini saudara-saudara, kalau kekayaan itu digambarkan sebagai sesuatu yang menyesatkan manusia, maka teranglah lalu Yesus berkata, jualah harta. Kalau engkau tetap mau mencintai harta, maka engkau ada terus di dalam duka, bahkan masih masuk ke dalam sebuah kebinasaan yang membuat engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ini saudara-saudara, bahwa Yesus datang untuk membawa manusia ke dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya kalau siapa yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga, ikutlah dia. Lakukanlah pengajaran. Dan dikatakan pengajaran yang menjadi dasar. Oh, janganlah engkau mencintai. Janganlah engkau mencintai kekayaan di dunia ini. Hiduplah secara cukup makanan dan pakaian. Beribadahlah kepada Tuhan. Karena itulah adalah sebuah keuntungan yang besar dengan beribadah. Maka ini saudara-saudara, di sini sebuah penegasan, pengajaran yang ditampilkan di dunia ini, bahwa benar-benar kerajaan Allah hanya membutuhkan orang yang percaya kepada Yesus, tidak membutuhkan kekayaan. Jadi kekayaan itu janganlah saudara banggakan untuk masuk kerajaan surga. Justru Yesus katakan jual, supaya engkau hidup cukup, tidak menjadi orang yang berlimpah kekayaan. Maka di dalam iman Kristus, kekayaan bukanlah nilai yang membuat engkau mulia dapat Tuhan. Justru yang membuat engkau mulia ketika engkau beribadah. Kalau engkau memberikan kekayaanmu hasil jeripayahmu kepada orang miskin, kalau itu sedang beribadah, itulah yang mulia. Jadi apa artinya kalau saudara melayani itu beribadah hanya untuk mencari kekayaan? Tidak ada gunanya, saudara. Bertentangan dengan ajaran Yesus. Kerajaan surga tidak mengajarkan agar orang beribadah kepada Yesus dia menjadi orang kaya. Maka kalau gereja tampil di dunia modern ini lalu mengutamakan menjadi orang kaya tanpa sesuatu, tipu muslihat setan. Kalau menjadi percaya kepada Yesus untuk menjadi orang kaya, itu adalah tipu daya setan, tipu daya dunia. Maka kembali saudara-saudara, perhatikan di dalam seluruh praktik pelayanan gereja, ada gereja menekankan perpuluhan sebagai sebuah dasar, sebuah kebenaran, lalu perpuluhan itu dipakai untuk memperkaya diri seseorang yang disebut hamba Tuhan, maka ini sebuah penyesatan. Dunia sedang menyesatkan saudara-saudara yang mau menyalahgunakan kekayaan, yang mau menyalahgunakan ibadah, yang mau menyalahgunakan keuangan di dalam pelayanan. Maka ini saudara-saudara, perhatikan bahwa kebenaran Kristus, kerajaan surga bukan menyangkut kekayaan, bukan menyangkut keuangan yang banyak. Maka gereja harus tahu bahwa keuangan itu merupakan sebuah musuh yang bisa menyesatkan umat Tuhan. Kekayaan bisa menjadi alat penyesatan bagi orang-orang percaya. Dan kita melihat dalam Timotius, Rasul Paulus menasihati muridnya Timotius, perhatikan bahwa cinta uang itu adalah merupakan akar dari segala kejahatan. Maka terjadi penipuan, terjadi orang saling menyakiti hati, bercekcok, tidak sepaham, selalu memfitnah yang lain karena uang. Maka itulah sebabnya gereja di era modern seringkali mengalami cekcok. Karena apa? Gara-gara uang. Ini perhatikan saudara.
Maka ini sebuah penyesatan masuk di dalam gereja kalau diizinkan oleh hamba Tuhan dan jemaat terhadap kekayaan yang masuk di dalam. Maka ini perhatikan saudara-saudara. Banyak orang mengalami duka yang dalam di dalam gereja karena kekayaan, karena uang. Karena mereka yang melayani di gereja telah menyalahgunakan keuangan. Dan keuangan telah menjadi pokok yang sangat penting dan berwibawa di dalam gereja. Ini perhatikan. Jadi, apa yang Tuhan Yesus ajarkan perlu diperhatikan. Bahwa uang sudah menjadi nyata. Merupakan akar segala kejahatan. Jadi, kalau penyimpangan-penyimpangan terjadi di dalam gereja, ada motivasi-motivasi yang jelek dalam gereja, itu karena uang. Orang hanya datang melayani, beribadah hanya untuk mendapatkan uang. Itu adalah sebuah penyesatan. Dan ini kita waspadai dengan penyesatan modern saat ini. Sebab para penyesat datang dengan menawarkan keuangan untuk mengikuti ajaran-ajaran sesat itu. Yaitu di mana uang menjadi monumen di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan uang menjadi pokok pikiran yang ada dalam pikiran mereka. Bagaimana uang itu harus bertambah-tambah. Ini saudara-saudara, ini yang menyesatkan banyak orang percaya. Banyak orang Kristen disesatkan oleh uang. Dan hari-hari ini banyak orang juga tidak beribadah karena dia diperkarakan dengan uang. Hatinya sakit dan luka karena dia memikirkan tentang uang ketika dia datang ke gereja. Semua itu telah menyesatkan, dan inilah penyesatan saudara-saudara. Orang kalau sudah tersesat, dia tidak bisa beribadah dan berdoa dengan baik. Kalau dia sudah disesatkan oleh uang, dia tidak bisa mengasihi Tuhan lagi. Karena dia sudah mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. Itulah sebabnya. Lihatlah ini saudara-saudara. Bertobatlah. Keluarlah dari penyesatan ini. Bahwa dunia saat ini, teristimewa kekayaan, sedang menyesatkan banyak anak-anak Tuhan. Sehingga banyak mereka menjadi tawar hati. Mereka kehilangan kasih Tuhan lagi. Kita perhatikan jemaat di Efesus. Ketika kasih mereka yang mula-mula hilang, itu disebabkan karena apa? Karena kekayaan. Karena kota Efesus adalah kota yang kaya. Yang memang sumber alamnya begitu banyak. Dan banyak orang kaya tinggal di kota Efesus. Dan banyak orang jemaat Efesus yang jemaatnya adalah orang-orang kaya. Ini saudara-saudara, kehilangan kasih. Mereka sudah tidak bisa lagi hidup sebagaimana perintah Yesus. Hiduplah dalam penderitaan, pikulah salib. Pikulah salib itu adalah sebuah perintah Yesus untuk berkenan kepada Dia. Maka ini saudara-saudara, jadi kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki bagi orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga, ya supaya engkau beriman saja kepada Yesus. Tidak ada tambahan yang lain. Jangan ada dalam pikiran untuk mencintai uang. Engkau membutuhkan uang, tetapi jangan engkau mencintai untuk menjadi orang kaya. Itu yang menjadi penyebab. Dan sampai kepada kedatangan Yesus, disinilah akan menampi, akan memilah mana orang yang setia. Jadi kekayaan itu ada membuat orang tidak setia, saudara. Penyebab orang tidak setia kepada Tuhan Yesus dan dalam ibadahnya, satu-satunya adalah kekayaan. Tidak ada duanya. Jadi di sini sudah kita tahu garis bawahi, diberi garis benang merah bahwa kekayaan itu adalah alat penyesat di dunia ini yang membuat orang tidak setia kepada Tuhan, dan dia tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Saudara-saudara terkasih, baik kita mau melihat bagaimana salah satu bagian ayat firman Tuhan lagi yang memberi nyata, ada seseorang disesatkan oleh kekayaan.
Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat 1-11. Peristiwa di mana Ananias dan Safira, satu keluarga suami istri yang disesatkan oleh kekayaan. Dikatakan begini, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Saudara-saudara, kita melihat ternyata mendustai Roh Kudus adalah bisa terjadi karena kekayaan. Ketika Ananias menjual tanahnya, sebagiannya dia simpan dan sebagiannya dia persembahkan pada rasul-rasul. Padahal sesungguhnya penjualan tanah tujuannya untuk dipersembahkan sepenuhnya. Ini perhatikan. Ternyata separuhnya disimpan. Dan dia berkata, ini sudah sepenuhnya. Dia mendustai Roh Kudus. Dan ini sebuah dosa. Saudara, itulah sebabnya kekayaan, uang, itu menjebak manusia untuk rela mau mendustai Allah, mendustai Roh Kudus. Itu saudara, lihat daya tarik. Betapa manusia terlalu cintakan uang sehingga tega mau mendustai. Keluar dari mulutnya kata-kata mendustai atau tidak benar terhadap apa yang ia lakukan. Dia memberi separuh, dia bilang sudah sepenuh. Ini saudara-saudara. Jadi kita melihat kalau di dalam gereja seperti itu terjadi banyak pendustaan. Ini gereja di mana rasul-rasul itu menjadi gembalanya. Rasul Petrus di Yerusalem. Ananias dan Safira berani berdusta gara-gara uang hasil penjualan tanah. Dikatakan dia sudah memberikan sepenuhnya padahal masih separuh. Ini saudara-saudara. Ini yang kita mau melihat betapa uang itu mempunyai daya tarik untuk manusia agar mendustai, berbuat sebuah dosa, mendustai Allah. Saudara, yang kita perhatikan, jangan sampai kita terjebak dengan semua dosa ini, di mana keuangan, kekayaan khusus itu menjadi alat penyesat membuat kita bisa berdosa pada Tuhan. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, kita belajar semua ini demi keselamatan kita, demi perkenanan kita kepada Allah. Karena itulah yang kita rindukan, kerajaan surga. Kita tidak mau seorang pun dari kita ingin dihukum oleh Tuhan. Kita ingin diberkati atau hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi diberkati itu artinya bukan soal kekayaan. Diberkati itu soal kita hidup dalam keselamatan. Diberkati kita sudah cukup menerima makanan dan pakaian. Dan semua sarana-sarana yang memang dibutuhkan di dalam hidup. Itu sudah cukup. Apa yang kita terima? Untuk apa berlimpah-limpah? Karena semua itu akan menjadi penyesatan. Akan menjadi alat penyesatan di dalam hidup kita. Kita bisa bercekcok dan kita bisa juga tidak beribadah kepada Allah. Dan ini sampai di sini saudara-saudara. Penegasan firman Tuhan bagi kita. Bahwa kita hidup benar-benar harus melihat mana yang menjadi sorotan kerajaan Allah. Supaya kita tidak disesatkan. Maka kita harus tahu bahwa kekayaan adalah satu-satunya alat penyesat bagi umat Tuhan. Maka hari ini kita mempunyai sikap yang kuat. Dan datanglah kepada Kristus dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh memandang kerajaan surga. Karena kerajaan surga benar-benar adalah datang dari surga mulia. Tidak membutuhkan kekayaan manusia di dunia ini untuk membawa saudara dan saya ke surga.
kita hidup hanya beriman kepada Yesus Kristus. Itulah pokok utama kita masuk ke dalam kerajaan surga. Baiklah, mari kita membenahi lagi hidup kita, iman kita lebih benar lagi, lebih berkenan kepada Tuhan, supaya kita tidak mudah disesatkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa untuk saudara-saudara, agar saudara betul-betul mengambil sikap dan langkah, memberikan keputusan dalam diri saudara mengenai hal ini. Saudara ingin sempurna, lakukanlah perintah Yesus. Jualah seluruh harta dan ikutlah Yesus. Kayak engkau akan memperoleh kerajaan Allah, dan upahmu engkau akan terima di surga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.